Gimana jadinya kalau sebuah kota bisa dibeli sama perusahaan? Ini bukan cerita fiksi loh. Kita bakal bongkar sebuah fenomena yang beneran terjadi, namanya bisnis depopulasi. Sebuah jebakan sistematis yang mengancam kota-kota kecil. Nah, semua ini berawal dari satu pertanyaan yang super aneh. Coba deh bayangin, kenapa sebuah kota kecil yang penduduknya cuma 8.000 orang beli 12 ambulans spek dewa yang pada akhirnya cuma diparkir sampai berkarat? Aneh kan? Dan kita nggak lagi ngomongin uang kecil. Proyek ini nilainya 430 juta yen, itu sekitar 43 miliar rupiah. Uang sebanyak itu dipakai buat proyek yang hasilnya nol besar, gimana ceritanya? Oke, mari kita mulai investigasi kita. Bagian pertama, misteri di kota kecil. Kita akan fokus ke satu kasus spesifik, yaitu kesepakatan ambulans di kota Kunimi, prefektur Fukushima. Jadi gini ceritanya, kota Kunimi penduduknya cuma sekitar 8.000 jiwa, tiba-tiba beli 12 ambulans super canggih. Dananya dari mana? Katanya sih dari donasi perusahaan lewat program pajak. Kedengarannya bagus ya, tapi faktanya ambulansnya nganggur, nggak pernah dipakai sama sekali. Dan kotanya nggak dapat pemasukan sepeser pun. Aneh banget kan? Oke, untuk ngerti kenapa hal aneh ini bisa kejadian, kita harus lihat gambaran besarnya. Kita masuk ke bagian kedua, mesin bisnis Kaso. Di sini kita akan lihat gimana sebuah sistem yang niatnya baik malah dieksploitasi habis-habisan. Nah, istilah kuncinya itu kaiso bisnis atau bisnis depopulasi. Gampangnya gini, ada perusahaan-perusahaan pinter yang sengaja ngincer kota-kota kecil yang lagi butuh bantuan. Mereka datang bawa proposal proyek pembangunan, tapi mereka pakai uang publik lewat celah di sistem pajak buat jalanin bisnis yang untungnya cuma buat mereka sendiri, bukan buat warga. Terus gimana caranya skema kayak gini bisa jalan mulus? Resepnya cuma ada dua. Pertama, ada celah di peraturan pajak yang jadi pintu masuk empuk. Kedua, pemerintah daerahnya nggak punya cukup ahli buat sadar kalau mereka lagi dikerjain. Nah, kombinasi dua hal ini bahaya banget. Nah, disinilah letak permainannya. Di sebelah kiri, tujuan sistem ini mulia banget. Perusahaan bantu kota kecil biar maju. Tapi lihat realitanya di kanan. Sistem ini malah jadi surga buat ngemplang pajak. Logikanya gini, perusahaan donasi 10 miliar, tapi mereka dapat potongan pajak sampai 9 miliar. Artinya mereka cuma keluar modal 1 miliar buat ngontrol proyek senilai 10 miliar. Ya jelas aja fokus mereka bukan lagi nolongin warga, tapi gimana caranya biar untung sebesar-besarnya. Oke, sistemnya udah kita tahu, gampang dimainin. Pertanyaannya sekarang, siapa sih dalang di balik kasus kota Kunimi ini? Mari kita masuk ke bagian 3, para pemain di balik layar. Ternyata ada 3 pemain utama dalam skandal ini. Pertama, ada grup DMM.com yang jadi donatornya. Kedua, ada Bellring Inc. yang ternyata anak perusahaan DMM juga, tugasnya jadi pemasok ambulansnya. Dan yang ketiga, ini dia arsiteknya, One Table, sebuah firma konsultan yang ngatur semuanya dari awal. Ini nih bagian yang paling cerdik sekaligus licik. Jadi langkah pertama, si konsultan, One Table, pura-pura ngebantuin kota bikin spesifikasi proyek. Langkah kedua, spesifikasinya itu dibikin super detail, super ribet, sampai cuma satu produk di dunia yang cocok, yaitu ambulans dari Bellring. Hasilnya, lelang atau tender publik itu cuma jadi drama aja. Pemenangnya udah dikunci dari awal. Buku Kasu Bisnis yang pertama kali ngebongkar skandal ini menyimpulkannya dengan sangat pas. Karena ada konsultan yang masuk dari awal, pemerintah kota itu jadi nggak punya kuasa apa-apa lagi. Mereka nggak bisa milih secara bebas, karena jalannya udah dibuat bercabang satu, ya cuma buat si pemenang yang udah ditentuin itu. Tapi, ya namanya juga bangkai, sepandai-pandainya ditutupi, baunya pasti kecium juga. Rencana yang kelihatannya sempurna ini akhirnya kebongkar. Kita masuk ke bagian 4, rencana yang terbongkar. Jadi, apa yang bikin semua ini runtuh? Jawabannya simple, jurnalisme investigatif. Sebuah buku dan beberapa laporan berita yang berani akhirnya ngebuka semua boroknya ke publik. Ibaratnya mereka nyalain lampu di ruangan yang gelap dan semua orang akhirnya bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan efeknya langsung berantai kayak domino. Begitu berita viral, DPRD setempat langsung gerak cepat bikin komite investigasi khusus. Tekanan dari bawah ini akhirnya sampai ke pemerintah pusat, sampai-sampai kantor kabinet Jepang turun tangan dan mencabut izin resmi proyek itu. Selesai. Game over. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Kasus Kunimi ini bukan cuma cerita sedih satu kota doang. Ini tuh cuma puncak gunung es, gejala dari masalah sistemik yang jauh lebih besar. Mari kita lihat di bagian 5, cacat dalam sistem.
Dan buktinya ada. Laporan-laporan dengan pola yang mirip mulai bermunculan dari kota-kota lain, kayak Watari dan Mukawa. Ini membuktikan kalau apa yang terjadi di Kunimi itu bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola, sebuah cacak desain dalam sistem yang menyebar ke banyak tempat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, inilah akar masalahnya. Pertama, ada celah pajak yang bikin perusahaan lebih mentingin untung daripada kepentingan publik. Kedua, pemerintah daerahnya nggak punya senjata atau keahlian buat ngelawan proposal rumit. Akibatnya, perusahaan swasta jadi gampang banget nyetir kebijakan publik. Dan semua ini dibungkus sama proses yang nggak transparan, jadi susah banget diawasi. Resep sempurna buat bencana. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan sama-sama. Ketika uang pajak kita, yang harusnya buat kepentingan bersama, bertemu dengan kepentingan bisnis yang tujuannya cuma cari untung, pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya lagi dilayani? Coba deh kita pikirkan.